Seiring dengan harga Bitcoin yang makin tinggi, maka aset kripto ini juga makin populer. Mulai banyak orang yang penasaran, apa sih Bitcoin tuh? Terus cara dapetinnya gimana? Cara mendapatkan Bitcoin yang paling mudah, ya langsung beli aja ke bursa. Tapi kalau kamu orang yang suka tantangan, kamu bisa coba mining atau menambang Bitcoin. Tapi apakah mining atau menambang Bitcoin adalah pilihan yang tepat dan masih menguntungkan? Kita tahu jumlah Bitcoin terbatas dan kesulitan menambangnya pun semakin tinggi. Hai, gue Felita. Di video kali ini gue akan bahas seputar mining Bitcoin 2021. Kira-kira masih untung nggak sih? Sebelum gue bahas, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Kita refresh memori dulu ya tentang mining Bitcoin. Jadi mining atau menambang adalah proses memverifikasi transaksi Bitcoin dan menambahkannya ke dalam blok di blockchain Bitcoin. Nah, tugas si penambang ini memecahkan masalah matematika tertentu menggunakan peralatan penambangan mereka. Kalau mereka berhasil memecahkan masalah matematika yang rumit itu, mereka berhak mendapatkan reward atau hadiah berupa Bitcoin. Sekarang soal mining Bitcoin ini, boleh gue bilang kayaknya makin sulit ya. Karena setelah halving Bitcoin kemarin, reward miner atau reward penambang untuk menambang Bitcoin itu semakin dipotong menjadi setengahnya. Dan bisa dibilang soal matematikanya pun semakin rumit untuk dipecahkan. Oke, banyak faktor yang mesti kita pertimbangin untuk mining Bitcoin. Gue jelasin satu-satu ya. Pertama adalah soal harga listrik. Ini biasanya jadi masalah pengeluaran terbesar bagi para miner Bitcoin. Jika harga listrik tinggi di wilayah kamu melakukan penambangan Bitcoin, penambangan kamu kemungkinan besar tidak akan menguntungkan. Coba kamu hitung nih, kalau mau nambang Bitcoin di Jakarta, kira-kira harus bayar listrik berapa ya? Kedua, harga hardware mining yang perlu kamu beli. Kamu butuh hardware yang berkualitas, dan tentunya untuk dapat yang bagus, kamu perlu dana yang lumayan. Nah, ini beberapa alat mining yang menurut gue cukup bagus, tapi harganya juga lumayan ya. Yang lebih murah tentu ada, tapi kamu harus lebih tahu lebih dalam lagi apakah harganya setimpal dengan kualitas dan kecepatan yang ditawarkan biar proses mining kamu profit. Ketiga adalah efisiensi hardware mining. Setiap perangkat keras punya daya hashing yang berbeda terhadap rasio konsumsi listrik. Setiap alat punya konsumsi listrik yang berbeda. Selain itu, kamu harus coba hitung dulu nih, berapa sih keuntungan yang kamu bisa dapat dengan alat mining tertentu. Kamu bisa coba hitung nih pakai Bitcoin Mining Calculator yang ada di internet. Salah satunya pakai Crypto Compare. Nah, kali ini gue akan coba hitung misal kalau gue pakai Nminer S19 dengan kapasitas 95 terahash per second. Daya konsumsi listrik Nminer ini gue pakai sekitar 3250 watt ya. Kemudian listrik di Jakarta itu sekitar 1500 per kWh lah, dengan kapasitas 3500 sampai 6600 volt ampere. Nah, jika gue konversi ke US dollar nih, tadi 1500 per kWh itu sekitar $0,1. Oke, hasilnya gue masih profit nih guys, lumayan ya profitnya. Tapi ini dengan catatan gue pakai alat mining yang bagus, punya hash rate yang tinggi, dan gue punya listrik yang bisa mencukupi untuk proses mining gue. Selain itu, faktor harga juga berperan penting banget buat mining, karena harga Bitcoin yang tercatat di sini lagi di sekitar 21.000. Gue masih bisa dapat untung. Tapi kalau harga Bitcoin turun, maka keuntungan gue juga nanti bisa turun. Jadi faktor harga ini berperan buat nyatet keuntungan kamu. Kamu juga harus perhatikan soal kesulitan mining saat ini dan tahun 2021 nanti gimana ya. Perhatikan grafik perubahan kesulitan penambangan. Meskipun terkadang ada penurunan sementara dalam tingkat kesulitannya, tapi tingkat kesulitannya secara garis besar akan terus meningkat. Nah, ini adalah tingkat kesulitan untuk mining Bitcoin per 17 Desember. Tingkat kesulitan yang tinggi berarti akan membutuhkan lebih banyak daya komputasi untuk menambang jumlah blok yang sama dan membuat jaringan lebih aman dari serangan. Penyesuaian kesulitan secara langsung nih nyambung sama perkiraan total daya penambangan yang diperkirakan dalam grafik total hash rate atau yang TH per S ini. Oke, setelah gue bahas faktor untuk mining Bitcoin, maka kira-kira pertanyaan selanjutnya, untung nggak sih mining Bitcoin sekarang atau tahun depan? Jawabannya relatif. Bisa untung, bisa rugi, tergantung dari daya listrik, alat,
harga Bitcoin itu sendiri serta tingkat kesulitannya. Soalnya bisa aja nih di gua untung tapi di kalian enggak, atau sebaliknya, tergantung harga listrik dan lain-lain. Jadi memang harus banyak banget pertimbangan buat teman-teman yang mau coba mining sekarang atau 2021 nanti. Untuk perkiraan seberapa untung atau rugi kalau mining Bitcoin, kamu bisa coba hitung pakai Bitcoin Mining Calculator. Nah, coba deh kamu naikin semua harga kebutuhan mining kamu dan harga Bitcoin yang berbeda-beda. Di situ nanti kamu bisa dapat gambaran berapa sih keuntungan yang bisa didapatkan dengan mining seiring dengan harga Bitcoin yang semakin dinamis. Kalau disuruh milih lebih baik mining atau beli, gue kayaknya sih beli aja ya, karena lebih simple dan gak perlu ribet mikirin perintilan-perintilan yang lain tadi tuh. Nah, tapi kalau kamu tertarik banget buat coba mining dan kira-kira kamu sangat paham komputer, nggak ada salahnya sih kamu coba mining dengan memperhatikan berbagai faktor yang udah gue jelasin tadi ya. Kalau solo mining atau mining sendirian, biayanya tuh terlalu mahal. Tapi kalau kamu masih tetap mau coba mining, tenang, kamu bisa coba yang namanya cloud mining. Cloud mining menawarkan mekanisme untuk menambang cryptocurrency seperti Bitcoin tanpa harus menginstal semua perangkat keras dan perlengkapan terkait. Ada perusahaan yang memang memungkinkan kamu untuk buka akun dan berpartisipasi dalam proses penambangan cloud mining dengan beberapa biaya-biaya yang mereka cantumkan. Proses ini membuat penambangan lebih banyak bisa diakses oleh orang di berbagai lokasi. Nah, itu dia jawaban gua untuk pertanyaan masih untung nggak sih mining Bitcoin di 2021? Semoga cukup menjawab kegelisahan kamu yang baru mulai mining Bitcoin. Seperti yang gue bilang, kalau nggak bisa mining pakai alat canggih, masih ada opsi cloud mining. Kamu bisa dapatkan rekomendasi cloud mining terbaik di koinvestasi.com. Kalau nggak mau ribet ya cukup beli aja Bitcoinnya di beragam bursa kripto yang sudah terdaftar di Indonesia. Dengan modal mulai dari 10.000, kamu udah bisa punya Bitcoin. Sekian dari gue Velita, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.